Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denwar Ahmad. Saya dari kelas 13 TNKA. Di sini saya akan membuat video pembelajaran Jepang untuk memenuhi tugas pada materi bahasa Jepang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama adalah bab 21 mengenai Uchi ni Terebi ga Arimaska. Yang kedua bab 22 mengenai Maria Sang Nohea. Yang ketiga lampiran 12 kamar siswa SMA. Langsung saja pembahasan pertama, yaitu adalah Uchi ni Terebi ga Arimaska, yang artinya apakah ada televisi di rumah. Nah, untuk bab 21 ini kita akan membahas ruangan-ruangan yang ada di rumah dan barang-barang yang ada di rumah. Di sini terdapat ruangan-ruangan yang ada di rumah. Yang pertama itu adalah ima atau ruang keluarga, yang kedua adalah dokoro atau dapur, yang ketiga adalah hea atau kamar tidur. Selanjutnya ada benda yang ada di rumah. Untuk contohnya saya mengambil 5 benda. Yang pertama adalah raputopu atau laptop, terebi televisi, sukwe meja, isu kursi, denwa telepon. Setelah mengenal ruangan dan benda yang ada di rumah, nah di sini kita akan masuk ke pola kalimat. Yang pertama adalah polanya KB atau kata benda menunjukkan nama tempat, ditambah ni, ditambah KB lagi kata benda, nama barang, ditambah ga arimas. Nah, untuk pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan benda yang ada di tempat tersebut. Nah, untuk contohnya sudah ada di bawah, kita lihat saja contohnya. Heyani denwaga arimas, yang artinya di kamar ada telepon. Nah, untuk yang pertama itu hea itu di kamar, ditambah ni, lalu denwa itu adalah telepon, lalu ditambah ga arimas. Jadi kalau disatukan menjadi kalimat heyani denwa ga arimas. Jadi yang pertama nama tempatnya dulu, terus tambah ni, terus nama barang, terus ditambah ga arimas. Selanjutnya ada pola kalimat yang kedua dari bab 21. Nah, untuk pola kalimatnya itu adalah KB menunjukkan tempat, ditambah ni, tambah KB 1 atau barang yang pertama, tambah to, ditambah KB 2 atau barang yang kedua, dan ditambah ga arimas. Nah, untuk pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan seluruh benda yang ada. Nah, kita bisa lihat contoh yang ada di bawah. Uchi ni sukue to isu ga arimas, yang artinya di rumah ada meja dan kursi. Nah, kita lihat dari kalimat yang contoh uchi itu menunjukkan tempat atau yang artinya rumah, ditambah ni sukue itu meja, to itu bisa diartikan dan juga, isu diartikan dengan kursi, dan ga arimas. Nah, jadi kalau satu kalimat uchi ni sukue to isu ga arimas. Nah, di sini kita lanjut ke bab 22, yaitu Maria Sang Nohea. Nah, untuk bab 22 ini kita akan membahas benda-benda yang ada di ruangan atau di kamar, dan kita juga akan membahas sifat-sifat benda tersebut atau sifat ruangan besar atau kecil atau luas, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada kata sifat. Di sini ada oki, yang artinya besar, chisai, yang artinya kecil, tarashi, yang artinya baru, dan furui, yang artinya tua. Untuk selanjutnya kata sifatnya itu adalah hiroi, artinya luas,
semai artinya sempit, kirei artinya bersih, dan kitanai artinya kotor. Nah, untuk selanjutnya kita akan kembali membahas pola kalimat. Nah, untuk pola kalimat di sini yang pertama itu KB menunjukkan KB kata benda, menunjukkan tempat, ditambah wa, lalu KS atau kata sifat ditambah des. Nah, untuk pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan sifat atau ciri khas atau keadaan suatu tempat atau benda. Nah, kita langsung aja ke contoh. Watashi no uchi wa kirei desu, yang artinya rumah saya bersih. Nah, untuk watashi no itu watashi no uchi, yang artinya tadi keterangan benda menunjukkan tempat adalah rumah saya, ditambah wa tambah kirei des atau bersih, jadi rumah saya bersih. Atau dalam satu kalimat watashi no uchi wa kirei desu. Untuk selanjutnya adalah lampiran 12 tentang kamar siswa SMA. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih untuk kamar siswa SMA di Jepang itu. Langsung saja pada materi. Untuk kamar anak SMA Jepang ya ada yang luas dan ada yang tidak begitu luas. Barang-barang yang ada di dalam kamar biasanya disesuaikan dengan kegemaran anak-anak tersebut. Contohnya suasana kamar kawabe haruyoshi. Nah, di kamarnya itu ada alat-alat musik seperti piano, gitar, drum, dan lain-lain. Ada juga komputer yang digunakannya untuk membuat drama musik ciptaannya. Nah, untuk kamar kawabe haruyoshi ini adalah suatu contoh orang yang sangat rajin dan sangat bagus gitu ya untuk kesehariannya. Di kamarnya juga banyak alat-alat musik gitu, jadi kita harus patut dicontohi untuk kamar kawabe haruyoshi ini. Nah, untuk selanjutnya untuk kamar anak SMA di Jepang itu ya ada anak kegemarannya membaca komik. Maka kebanyakan anak membaca komik seperti dalam gambar ini. Ini adalah kamar Sugata Mizuki yang kegemarannya membaca komik. Nah, di lemari bukunya juga dan meja belajarnya ada banyak macam komik. Kadang-kadang waktu luangnya digunakan untuk menggambar ilustrasi komik berupa gambar-gambar yang ada di komik atau di film-film animasi. Nah, untuk selanjutnya ini adalah gambar kamar Fujigami Aya yang kegemarannya adalah olahraga badminton. Nah, di dalam kamarnya ada banyak alat olahraga khususnya yang berhubungan dengan olahraga bulu tangkis seperti raket dan bola. Nah, ada juga piagam dan piala yang diperoleh dari beberapa pertandingan bulu tangkis yang diikutinya. Selain itu, di dalam kamarnya ada juga alat yang sering digunakannya untuk latihan memperkuat otot lengannya. Nah, untuk kesimpulan yang bisa kita dapat dari kamar anak SMA di Jepang itu adalah setiap kamar itu memiliki masing-masing ya. Jadi untuk setiap orang anak SMA di Jepang itu dominannya sesuai dengan hobinya masing-masing si kamarnya ya. Jadi kita juga harus patut dicontoh gitu supaya kamar kita nggak monoton gitu. Jadi biar ada yang bagus di kamarnya. Cukup sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.